Mampukan kami untuk berjalan seturut dengan firman. Berkati kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Memang saya lihat di wajahmu orang-orang yang diberkati. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya semua kita adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, kita saja baru merayakan kematian dan juga kebangkitan. Kiranya perayaan-perayaan itu tidak hanya sekedar perayaan biasa, tetapi kiranya perayaan-perayaan itu adalah membawa hikmah bagi kita, sehingga kekristenan kita tidak menjadi kekristenan yang biasa-biasa saja. Sehingga nyanyinya, aku masih, apa saudara? Seperti. Itu kalau yang lahir tahun 70-an tahu lagunya. Tapi kalau yang lahir 90-an udah agak lupa itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saudara, betapa penting pengenalan yang benar tentang Tuhan. Sehingga kekristenanmu tidak menjadi kekristenan yang biasa-biasa saja. Saya percaya Bapak Ibu Saudara duduk di tempat ini bukan secara kebetulan. Saudara setuju? Karena Alkitab bilang begini, sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari kepalamu kalau Tuhan tidak izinkan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara diizinkan Tuhan untuk duduk di ruangan ini, dengar baik-baik, ada rancangan Tuhan. Amin. Saudara, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Minta sama Tuhan, Tuhan biarlah apa yang menjadi rancanganmu tergenapi atas hidupku. Biarlah ketika aku duduk di dalam ruangan ini, apa yang menjadi rancangan Tuhan tergenapi. Saudara, itu sukacita yang besar ketika kehendak Tuhan, rancangan Tuhan itu tergenapi atas hidup kita. Itu sukacita yang besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mulai pulang dari tempat ini, doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Kalau Engkau tempatkan aku di Bethany Believers, biarlah apa yang menjadi rancangan Tuhan tergenapi lewat hidup saya. Biarlah lewat kiri kanan saya kursi-kursi akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Bisa berikan tepuk tangan yang terbaik. Bapak Ibu, hari-hari ini betapa penting kita harus terbeban untuk jiwa-jiwa. Amin. Saya ingat, semalam saya diingatkan oleh Tuhan bahwa kisah ketika Yesus sedang ada di salib, kan ada dua itu penjahat di samping kiri kanan. Satu berkata, kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Tapi yang sebelah kanan bilang begini, kawan, itu bahasa saya. Kalau hari ini kita bisa ada di sini itu karena hukuman yang setimpal dengan kita. Dia, bukan karena kesalahannya. Kalimat yang luar biasa. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Kalimat yang keluar dari mulut Tuhan. Pada hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Apa yang menjadi berkat yang kita dapatkan dari sini? Bahwa jiwa satu orang saja itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Lalu ada korelasinya ketika ada seorang yang sakit dirasuk oleh roh jahat. Legion. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, satu jiwa. Semua orang jauhi.
Tetapi satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Sampai ketika roh itu keluar dari satu orang yang digerasa itu masuk ke babi. Berapa ekor babinya? 2.000 kali satu ekor sekarang, ini lagi babi lagi mahal. Itu kira aja kalau istilahnya itu 3 juta satu ekor kali 2.000, hitung aja dah. Artinya apa? Bahwa jiwa sangat bernilai di mata Tuhan. Saudara, mari kita hari-hari ini harus terbeban untuk jiwa-jiwa. Amin. Harus terbeban. Mulai dari mana? Mulai dari keluargamu. Mari angkat yang tangan yang berkeluarga. Oke. Turunkan tangan. Semua enggak keluarga kita hadir? Kalau mereka masih ada di sampingmu, dekatmu, dengar baik-baik. Bilang pulang dari tempat ini, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Mereka berharga di mata Tuhan. Saudara, ini tugas kita. Kita harus mulai. Di Tanjung Morawa pun saya bilang begitu. Boro-boro kau melayani di luar. Kalau keluargamu engkau gak bawa kepada Tuhan. Kamu ingin orang lain selamat. Tapi keluargamu kamu biarkan. Makanya Yesus berkata mulai dari mana? Dari Yerusalem. Jadi mulai lihat. Yang gak punya keluarga, yang anak-anak kuliah. Lihat yang satu kos denganmu. Amin. Yang satu kos. Kalau dia udah rajin ke gereja, ya biarlah dia bertumbuh. Tapi kalau dia nggak rajin, ajak. Alkitab bilang begini, paksa. Paksa itu artinya bukan berarti tarik-tarik ya. Karena Alkitab bilang begini, rumahku harus penuh. Kata Alkitab itu, kata paksa artinya jangan putus asa. Hari ini dia bilang, aduh, I am sorry, lagi sibuk belum mandi. Ya oke, tahu minggu depan ya, minggu depan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, betapa penting hari-hari ini kita harus terbeban untuk jiwa. Haleluya. Saudara tahu, Alkitab dengan jelas mencatat satu jiwa berlaksa-laksa malaikat bertepuk tangan di sorga. Dan saya percaya yang menerima upah nanti di sorga bukan orang yang gak kerja, orang yang bekerja. Mau mendapatkan upah, mau mendapatkan mahkota, bekerjalah untuk Tuhan. Haleluya. Itu penting, mumpung masih ada kesempatan. Ya, Alkitab berkata bekerjalah selama masih siang. Artinya selama masih ada kesempatan, selama masih diberi peluang oleh Tuhan, bekerja. Artinya apa? Jangan hanya bekerja saja untuk mencari uang, mencari hepeng. Karena ada nyanyi, apa yang dicari orang? Hepeng. Duit. Ya, tapi hari-hari ini itu tidak salah, cari duit itu bagus. Tetapi jangan hanya cari itu. Perlu juga kita harus melayani Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, buka bersama dengan saya Yohanes pasal yang ke-20 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, iya. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Katakan amin. Ayat yang ke-15. Kembali di ayat yang ke-15, kita baca bersama-sama dengan suara yang mantap. 1, 2 ya. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Katakan amin. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, salah satu perkataan yang pertama yang keluar dari mulut Tuhan ketika dia bangkit dari antara orang mati adalah, ibu, mengapa engkau menangis? Ibu-ibu, adakah ibu-ibu di sini yang suka menangis? Adakah anak-anak muda yang menangis? Perkataan Yesus ini bukan hanya kepada Maria. Saudara, kita tahu siapa Maria yang dibicarakan di dalam Yohanes pasal 20 ini. Maria di sini adalah Maria Magdalena yang pernah dirasuk oleh roh jahat. Dan ketika dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan, dan Maria ini menjadi pengikut daripada Yesus. Dia bukan hanya saja mengikut, tetapi dia begitu mengasihi Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saking dia begitu mengasihi Tuhan Yesus, dia pagi-pagi hari Minggu itu datang ke kuburan. Dia ingin melihat apa yang sedang terjadi, dan ketika dia sampai ke sana, dia menemukan Yesus tidak ada di sana. Dalam keadaan kosong kata Alkitab. Dan karena dia menemukan mayat Yesus tidak ada di sana, maka sedihlah dia. Dan akibat kesedihan itu neteslah air matanya. Saudara, sangat menarik sekali kalimat Tuhan Yesus, ibu, mengapa engkau menangis? Saudaraku yang terkasih, kita tahu mengapa Maria memang menangis. Karena Yesus yang dia kasih itu mayatnya sudah gak ada. Dia menangis. Dia sedih. Karena orang yang begitu dia kasihi, orang yang berjasa dalam hidupnya, orang yang telah melepaskan dia dari kehidupan yang tidak baik, menjadi pribadi yang luar biasa. Lalu tiba-tiba orang itu hilang. Dia menjadi sedih. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan. Dia bukan Tuhan yang mati untuk selamanya, tetapi dia adalah Tuhan yang hidup. Saudara, hari ini Tuhan juga bertanya kepada kita, mengapa engkau menangis? Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang menangis, mungkin engkau sedang menangis oleh karena masalahmu yang tidak pernah terpecahkan. Mungkin engkau sedang menangis karena keluargamu yang tidak kunjung baik. Saudara, hari ini Tuhan mempertanya kepada kita, mengapa engkau menangis? Apa yang Bapak Ibu yang membuat engkau menangis hari-hari ini? Doamu yang belum terjawabkah? Atau harapanmu yang tidak pernah menjadi kenyataankah? Atau suamimu yang belum berubahkah? Atau istrimu yang suka cerewetkah? Atau ada apa lagi? Mungkin ada banyak urutan-urutan yang membuat engkau menjadi menangis. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menangis, engkau merasa sendiri. Bahkan orang terdekat dalam hidupmu tidak peduli apa yang menjadi tangisanmu. Mungkin gembalamu pun tidak tahu. Mungkin suamimu, mungkin orang-orang terdekat dalam hidupmu tidak tahu. Tetapi puji Tuhan, ada satu pribadi yang telah mengalahkan maut. Dia sangat peduli dengan tetesan air matamu. Saudara, air mata memang kadang-kadang mewarnai perjalanan kehidupan kita.
Tetapi dengar baik-baik, jangan sampai air matamu menjadi air mata yang sia-sia. Amin. Ya, jangan sampai air matamu menjadi air mata yang sia-sia. Biarlah seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur itu, bahwa air mataku engkau tampung dalam kirbatnya. Air mataku engkau tampung dalam kirbatnya. Kalau Bapak Ibu Saudara selama ini engkau menangis oleh karena dosa, bertobatlah. Amin. Petrus pernah menangis. Berapa jam sebelum Yesus ditangkap, Tuhan sudah mengingatkan mereka bahwa pada malam hari ini imanmu akan tergoncang. Dan dia berkata, tidak yang lain boleh meninggalkan engkau, tetapi aku siap mati bersama denganmu. Tapi Yesus bilang, Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, lu nyangkal aku. Dia menangis. Ketika Yesus ditangkap, kocar-kacir semua murid-murid. Dan tidak lama kemudian seorang perempuan dan berkata, bukankah engkau salah seorang di antara mereka? Dia berkata, gua gak kenal. Kedua kali, gua bersumpah. Ketiga kali apa? Terkutuk. Saat itu Tuhan Yesus menoleh. Sep. Ayam berkokok. Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan. Petrus tobat bukan karena dikhotbah. Petrus tobat karena ayam. Saudara dengar baik-baik. Kalau engkau menangis karena dosa, pulang dari tempat ini, berubah menjadi pribadi yang baru. Amin. Saudara, makanya di dalam 1 Yohanes dikatakan orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Orang berkata, apakah gak berbuat dosa lagi, Pak? Yang membedakannya bukan berarti orang yang lahir dari Allah, bukan berarti orang yang benar tidak pernah jatuh di dalam dosa. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, ketika kita dosa, itu akan membuat hati Tuhan sakit. Ketika kita tahu berbuat dosa, maka kita cepatlah minta ampun. Amin. Wah, ternyata tadi aku bohongi suami ini. Ternyata tadi aku bohongi Bapak Gembala. Ternyata aku bohongi istri tadi. Kalau dulu belum kita di dalam Tuhan, itu sudah lumrah. Betul atau betul? Itu sudah hal biasa. Tetapi ketika kita sudah di dalam Tuhan, dosa bukan sesuatu yang lumrah. Tapi dosa adalah menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Saudara, apa yang membuat engkau hari ini menangis? Hari ini Tuhan sedang mengajar kepada kita, bahkan dia mengajarkan kepada Maria supaya dia tidak fokus terhadap masalahnya, tetapi dia harus berpaling dari masalah yang dihadapi kepada pribadi Allah yang memberikan pengharapan kepadanya. Hari ini apa yang kau membuat kau menangis? Jangan lagi fokus kepada masalahmu, jangan lagi fokus kepada pergumulanmu yang tidak pernah terpecahkan itu, tetapi fokuslah kepada Allah yang memberikan kepastian dalam hidupmu. Kalau hanya fokus, aduh aku baru diputus. Ada yang diputus di sini. Jangan fokus kepada itu. Tapi fokuslah kepada Allah yang hidup itu. Ini yang ketawa ada yang berarti baru diputus kah? Jangan fokus kepada masalah. Fokuslah kepada Dia yang memberikan kepastian dalam hidupmu. Mungkin hari selama ini engkau terus meneteskan air mata karena tidak kunjung ada jawaban. Karena tidak kunjung terpecahkan, bahkan hubunganmu yang retak tidak kunjung pulih. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, fokuslah kepada Tuhan. Kalau engkau fokus mengasihi Tuhan, percayalah Tuhan akan turun tangan untuk menolong. Amin. Dia akan turun tangan untuk menolong Bapak Ibu. Mari cek. Mulai hari ini engkau pulang dari tempat ini. Ada banyak hal dalam hati dan pikiranmu yang membuat engkau menangis. Tapi biarlah lewat perkataan Tuhan Yesus ini.
Mengapa engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Apa penyebabnya? Apa faktor yang membuat engkau menangis? Dan jangan biarkan engkau terus dalam tangisan itu. Tetapi mulailah beralih dari pergumulan itu. Dan mulai beralih kepada Tuhan yang telah bangkit itu. Kalau engkau terus memandang kepada masalahmu, engkau terus fokus kepada pergumulanmu, maka engkau tidak akan melihat mujizat. Engkau tidak melihat campur tangan Tuhan. Tetapi engkau melihat kepada Tuhan, engkau mulai berpaling dari masalah itu dan engkau datang kepada Tuhan. Dan bawa seluruh masalah itu kepada Dia. Percayalah, Tuhan akan selesaikan setiap pergumulan dan persoalanmu. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia bangkit. Kalau orang lain berkatakan Yesus diangkat tahun berapa katanya menjadi Tuhan? Saudara 325. Dengar baik-baik. Saudara sejak dulu, sejak Yesus dalam kandungan dia sudah Tuhan. Sampai ada orang yang berkata, kan Tuhan Yesus baru diangkat tahun 325. Di Konsili Nisea. Saudara dengar baca Alkitab. Apa kata Alkitab? Ketika Maria bertemu dengan Elisabet, maka anak di dalam kandungannya meloncat. Lalu dia berkata, kenapa ibu daripada Tuhanku datang kepadaku? Bagi orang lain, mereka menganggap Yesus hanya sebagai nabi. Tapi bagi kita semua, Yesus bukan hanya sekedar nabi. Tapi bagi kita dia adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara, ini yang penting. Sehingga ketika kita punya persoalan, kita punya pergumulan, sehingga meneteskan air mata. Kita punya Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Dia akan memberikan kepastian kepada kita. Saudara, Allah sangat peduli dengan air matamu. Hari ini engkau datang. Kau bawa beban, kau bawa pergumulan. Dengar baik-baik. Saya sudah katakan tadi, mungkin orang gak peduli. Orang terdekat dalam hidupmu tidak peduli. Tapi aku pastikan kepadamu hari ini, Tuhan yang telah bangkit itu, dia sangat peduli dengan saudara. Dia sangat peduli denganmu. Hanya tinggal kau berkata, Tuhan aku percaya kepadamu. Aku percaya kepada masalah setiap yang kuhadapi, aku percaya engkau campur tangan, engkau turun tangan. Imani dengan baik. Karena dia bukan Allah yang mati, dia adalah Tuhan yang hidup. Dia peduli setiap tetesan air matamu, walaupun kadang-kadang kehidupan ini diwarnai dengan tetesan air mata. Memang selama kita masih hidup ini banyak kehidupan ini disertai dengan tetesan air mata. Putus cinta pun menangis. Ada yang pernah? Ada di sini yang pernah menangis? Gak apa-apa, tapi jangan berlarut-larut. Kalau saudara diputus bilang begini, aku percaya yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Haleluya. Bilang itu yang apa itu rugi itu. Ya, rugi kali lah air matamu turun untuk orang yang gak pas. Haleluya. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Anak-anak muda percayalah. Tuhan beri yang terbaik. Amin. Bilang kalau dia putusin aku itu berarti dia gak dari Tuhan itu. Haleluya. Atau mulai berkata, mananya Tuhan kau janji mananya Tuhan. Jadilah kepadamu seperti apa yang kau imani. Kalau engkau imani yang terbaik datang, pasti yang terbaik akan datang. Saudara ingat, mungkin hari Jumat engkau lagi sedang berkabung karena Yesus mati. Tapi dengar baik-baik, tidak selamanya hari Jumat itu berkabung. Saya percaya ada hari satunya, saya percaya ada hari Minggu. Hari kebangkitan, mungkin beberapa hari engkau sedang berkabung, engkau sedang bersedih. Tetapi hari Minggu adalah hari kebangkitan. Hari di mana
Tuhan telah menggenapi apa yang dia janjikan. Dia pernah berkata kepada murid-muridnya, bahwa pada hari ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Saudara, boleh engkau menangis, tetapi percayalah, fajar tidak pernah terlambat untuk terbit atasmu. Mungkin hari ini engkau berkata, terlambat mana Tuhan, mana. Dengar baik-baik, Tuhan tidak terlalu lambat dan Tuhan tidak terlalu cepat. Pengkhotbah berkata segala sesuatu indah. Bisa berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, makanya nggak usah ditangisin kali. Apapun masalahmu, jangan ditangisin. Jangan ditangisin. Lebih bagus menangis buat jiwa-jiwa. Amin. Saudara, datang saja kepada Tuhan. Karena Tuhan mengerti setiap tetesan air matamu. Haleluya. Ya, kalau engkau sedang sedih, engkau sedang terluka, hari ini jangan fokus kepada kesedihan. Jangan fokus kepada luka batinmu. Tapi fokuslah kepada Allah yang sangat peduli dengan saudara. Yang kedua yang Alkitab ajarkan kepada kita, mengapa engkau menangis? Yang kedua di ayat 15 tadi, kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Yang kedua, siapa yang engkau cari? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang kedua, siapa yang engkau cari? Saudaraku, ini sangat penting. Apa yang kita cari? Kita datang ke gereja, apa yang kita cari? Ada beberapa orang datang ke gereja karena diajak. Salah satu faktor pertumbuhan gereja itu juga karena diajak. Makanya tugas kita ngajak. Ya. Anak-anak muda, teman-teman, ajak. Ya, kalau disurvei di dalam gereja itu kenapa orang bisa datang ke gereja? Karena salah satu faktornya karena diajak. Yang kedua, itu karena memang ada hasil pergumulan, doanya, dia tergerak. Ya, karena beban masalah yang begitu berat, dia cari Tuhan. Yang ketiga, itu karena memang Kristen sejak dulu. Neneknya, opungnya Kristen. Jadi gak enak dah kalau gak gereja. Tapi yang paling keempat, di mana-mana ini terjadi. Ada dia datang ke gereja, lihat-lihat siapa WL-nya, siapa pemain musiknya, siapa pengkhotbahnya, siapa yang bisa memberi aku utang. Ada juga itu di gereja. Senyum-senyum ke bawah ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ada banyak motivasi. Orang-orang memang motivasi datang ke gereja karena love dengan Tuhan. Semua kita yang duduk di tempat ini karena cinta Tuhan. Yang mendorong kita datang ke gereja karena mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, apa yang kau cari? Alkitab sedang mengajarkan kepada kita dalam beberapa ayat, carilah aku selama masih ada kesempatan. Carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Engkau cari dengan benar, engkau akan dapat dengan baik. Engkau cari dengan benar, itu akan menentukan bahagiamu. Kalau engkau cari salah, rasakanlah risikonya. Makanya anak-anak muda cari jodoh jangan di pinggir jalan. Jangan di mall. Tapi carilah di gereja. Lalu bilang sama Bapak Gembala, Pak, kira-kira yang itu kira-kira. Pasti dibawa dalam doa dah. Karena di tempat saya ada beberapa anak-anak muda saya sama apa itu jadi Bapak Ibu. Jadi. Ya. Jadi
Lihat-lihat dulu, lihat-lihat. Jangan salah nyari Bapak Ibu. Karena Alkitab memang mengajarkan itu. Carilah aku, kata Tuhan. Sering sekali yang kita cari bukan Tuhan. Makanya Yesus pernah berkata, engkau mencari aku bukan karena engkau telah melihat mujizat itu, tetapi engkau mencari aku karena engkau telah makan dan menjadi kenyang. Ada banyak orang hanya mencari Tuhan, datang ke gereja karena mencari sesuatu. Bukan cari Tuhan. Ada itu dicari gembalanya. Ini gembalaku kaya ini. Ini Pak Joy ini kaya ini. Ini bisa ini. Ya, ini pengerja-pengerjanya baik-baik ini, senyum-senyum ini. Saudara, kalau kita cari dengan benar, maka percayalah kita akan bahagia. Tapi kalau kita salah mencari, dengar baik-baik, kita akan terima risikonya. Makanya Yesus berkata, siapakah yang engkau cari? Hari ini apa yang Bapak Ibu cari? Datang ke gereja, apa yang mendorongmu? Di dalam kitab Maleakhi pasal 1, apa yang mendorong orang datang ke gereja? Orang-orang fasik berkata, apa untungnya kita beribadah kepada Tuhan? Apa untungnya kita datang ke gereja? Itu orang fasik berkata. Tetapi orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mendorong mereka datang ke gereja karena cinta Tuhan. Karena mereka sadar mereka telah ditolong, telah diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara datang ke gereja bukan didorong karena berbagai macam hal, tetapi didorong karena engkau mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kalau kita didorong oleh karena kasih dan cinta kepada Tuhan, kita pulang membawa kebebasan dari Tuhan. Saudara, siapakah yang engkau cari? Karena pencarianmu menentukan hubunganmu dengan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-16. Ayat 16 kata Yesus kepada Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Dipikirnya Yesus itu adalah seorang tukang taman. Tetapi setelah Yesus memanggil namanya, ini berbicara tentang hubungan. Hubungan. Setelah dia berkata Maria dan dia berkata Rabuni, ternyata betapa penting hubungan itu Bapak Ibu. Makanya pengenalan itu sangat menentukan kedekatanmu dengan Tuhan. Tadi dipikirnya Tuhan Yesus itu sebagai tukang taman. Makanya banyak orang ke gereja kadang-kadang hanya berfantasi dengan Tuhan. Dia nggak kenal Allahnya dengan pribadi. Bayangkan orang yang pernah menyelamatkan dirinya, dia nggak kenal. Dia nggak kenal Tuhan. Setelah Yesus berkata secara pribadi tentang pribadi Maria, baru dia kenal, ini ternyata guru. Artinya apa? Sangat penting sekali hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita melayani tapi kita nggak kenal Tuhan. Haleluya. Benar nggak Tuhan ini? Benar nggak Tuhan ini? Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudara, ini penting sekali membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Sementara Tuhan sudah berkata kepada mereka sebelumnya bahwa pada hari ketiga aku akan anak manusia itu akan bangkit dari tengah-tengah orang mati. Mereka nggak ngerti apa. Setelah Yesus berbicara dengan gamblang mereka, baru mereka tersadar. Artinya pengenalan mereka dengan Tuhan itu tidak terlalu baik. Bagaimana dengan kita hari ini? Betul nggak kita mengenal Allah itu dengan benar? Betul nggak kita mengenal Tuhan itu dengan benar? Atau kita samar-samar? Seperti Maria dipikirnya Tuhan Yesus sebagai tukang taman. Tapi hari ini
kita diingatkan betapa penting hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini penting. Pengenalanmu dengan Tuhan itu sangat penting. Jangan ragu terhadap firman-Nya. Dari mana kita kenal Tuhan? Dari firman. Dari firman. Makanya kalau kita lihat ayat selanjutnya, ketika murid-murid ngumpul, lalu orang murid-murid itu bertanya kepada Thomas, Thomas, kami telah bertemu dengan Tuhan. Dia bilang, gua gak percaya. Lalu Tuhan bilang, ini aku. Nah, masukkan tanganmu ke lubang paku yang dipakukan itu. Setelah dimasukkan dan bilang, aku percaya. Tuhan bilang sebelum apa? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Hari ini engkau diajarkan seperti ini. Bahwa percayalah kepada Tuhan walaupun engkau belum melihat. Hari ini mungkin doamu belum dijawab. Tetapi engkau percaya bahwa jawaban doa pasti yang terbaik Tuhan beri. Amin. Percaya aja dulu. Itu pengenalan yang benar. Kalau engkau kenal Tuhan, dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah ingkar janji, yakin saja. Makanya ada lagu, namun satu yang dia minta agar kita percaya. Sampai apa? Menjadi nyata. Kenapa bisa kita percaya? Karena pengenalan yang benar. Anak-anak muda yakin gak bahwa hari esok lebih baik dari hari ini? Yakin gak bahwa Tuhan beri yang terbaik? Agak semangat sedikit. Kenapa? Karena itu akan didorong karena pengenalan. Bahwa Tuhan gak mungkin gak beri yang terbaik. Bapa di dunia saja tahu memberi yang terbaik. Masa Bapa di sorga tidak tahu memberi yang terbaik? Pengenalan itu, sejauh itu loh. Saya selalu ajarkan begitu. Bahwa Bapa di dunia saja mengharapkan yang terbaik bagi anaknya. Betul? Anak saya kalau dia kenal siapa papanya, maka apa yang dikatakan papanya, dia yakin betul. Kenapa? Karena dia kenal siapa bapaknya. Sejauh itu, sedekat itulah mestinya kita dengan Tuhan. Haleluya. Jadi yakin gak bahwa Tuhan beri yang terbaik? Tapi kalau udah yakin bahwa Tuhan yang beri yang terbaik, harus semangat. Kenapa? Semakin hari berganti, semakin minggu berganti, semakin bulan berganti, ingat aku semakin dekat pada jawaban doaku. Haleluya. Jangan pula semakin bertambah minggu, semakin bertambah bulan, semakin letoi, semakin lesu. Mananya. Semakin semangat. Karena semakin dekat pada janji Tuhan. Ini kita kadang-kadang terbalik. Semakin Tuhan ingin menjauh, tetapi kita semakin menjauh. Kenapa? Karena pengenalan kita itu salah. Kalau pengenalan kita dengan benar dengan Tuhan, kalau belum dijawab, bukan membuat kita menjadi undur. Bukan membuat kita menjadi malas. Bukan membuat kita menjadi berdalih-dalih. Tetapi membawa kita semakin giat. Semakin sungguh-sungguh. Semakin sungguh-sungguh. Berarti kita semakin dekat kepada janji dan rancangan Tuhan tergenapi atas hidup kita. Haleluya. Jangan bilang ganti bulan, ganti tahun. Ini dia dong. Daktarida. Artinya Bose. Udahlah bahasa kami lah itu. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pengenalanmu. Maria nggak kenal itu guru, dibikinnya tukang taman. Ya, dia meraba-raba. Saudara hari ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa pengenalan akan Allah itu sangat penting. Ya, jangan ragu terhadap firman-Nya. Kamu tahu siapa Allah, baca firman ini. Tahu isi hati Tuhan, tahu janji Tuhan, baca ini. Yakini, imani. Kalau sudah imani, udah nantikan saja. Maka segala sesuatu indah pada waktunya. Doamu belum terjawab, tetap berdoa. Kenapa? Supaya doa itu akan menjadi kenyataan.
Kalau kamu kenal Allahmu dengan benar, maka engkau akan bergairah, engkau akan bersemangat dalam hidup ini. Yang ketiga, di ayat 19. Kalimat selain hanya ibu mengapa engkau menangis, siapa yang engkau cari, perhatikan ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, kalimat yang ketiga yang disampaikan, damai sejahtera bagi kamu. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, keadaan murid-murid waktu itu mereka sedang dalam keadaan ketakutan. Mereka mengunci pintu. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara, pintu semua tertutup, tetapi Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu, dia pakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yang menembus tembok. Walaupun pintu tertutup, dan kalimat yang ketiga dia bilang apa? Shalom, damai sejahtera bagi. Bapak ibu saudara, apa yang membuat mereka takut? Mereka takut terhadap orang-orang Yahudi, takut kepada orang-orang Farisi. Hari ini apa yang membuat engkau takut? Dengar baik-baik. Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Dengar baik-baik. Orang yang takut di dalam kitab Yohanes, 1 Yohanes 4 dikatakan, orang yang tidak sempurna pada kasih kepada Allah. Apa yang kau takutkan? Takut tentang hari esok? Takut tentang masa depan? Takut tentang jodoh? Takut tentang pekerjaan? Dengar baik-baik bahwa ketakutan bukan datangnya dari Tuhan. Ketakutan itu datangnya dari mana? Dari mana Bapak Ibu? Dari iblis. Dia mulai menabur benih lewat pikiran kita. Medan peperangan itu ada di sini, di pikiran. Mana mungkin doamu dijawab, mana mungkin kamu diberkati, mana mungkin kamu, mana mungkin. Semua kata mana mungkin itu adalah bukan dari Tuhan. Dari Tuhan itu pasti. Jadi hilangkan, kalau ada dalam pikiranmu, mulai dia bilang begini, mana mungkin. Kan? Mana mungkin? Mana mungkin? Mana mungkin? Bilang enggak, di dalam Tuhan pasti. Amin. Di dalam Tuhan pasti. Hari ini belum memang aku lihat, tetapi aku percaya sekali waktu dilihat oleh mata, diraba oleh tangan. Amin. Memang ini sekarang enggak mungkin, tapi aku percaya. Iblis bilang enggak mungkin. Tapi Tuhanku berkata mungkin. Karena Yesus berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan Yesus sendiri berkata bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Kata orang memang tidak mungkin. Tetapi Tuhanku berkata mungkin. Saudara jangan sampai saudara hilang damai. Orang yang takut itu hilang damai. Hilang ketenangan. Ya, orang kalau dikuasai oleh ketakutan. Maka gak ada damai, gak ada ketenangan. Gelisah bawaannya. Dan Tuhan mengerti betul apa yang dihadapi oleh murid-murid. Mereka kehilangan itu. Dan Tuhan datang untuk memberi shalom itu kepada mereka. Hari ini saya gak tahu apa yang kau takutkan. Tetapi pesan Tuhan kepadamu hari ini. Dia datang untuk memberi damai kepadamu. Yesus berkata apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Oleh sebab itu jangan percaya ketakutanmu. Makanya Ayub pernah bilang begini, apa yang kutakutkan dan kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Coba buka Ayub pasal 3:25. Jadi hari ini apa yang kau takutkan jangan percayai. Ayub pasal 3 ayat yang 25. 1-2 ya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan imani ketakutan. Jangan percayai kecemasanmu. Tapi percayai apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam hidupmu. Tuhan berkata masa depanmu sungguh ada. Yes.
Tuhan bilang rancanganku terhadapmu bukan rancangan kecelakaan, rancangan masa depan yang terbaik. Yes, itu yang kamu imani. Kalau ada kecemasan, ada ketakutan yang datang menimpa kamu, dengar baik-baik, lawan. Yakobus berkata, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah. Ada banyak hal yang membuat kita takut hari-hari ini, saudara. Tetapi dengar baik-baik, ketakutan itu bukan datangnya dari Tuhan. Karena di dalam kitab Timotius, Allah tidak pernah memberikan ketakutan. Tidak pernah memberi ketakutan. Sekali lagi, ketakutan bukan produk dari Tuhan. Ketakutan produk dari setan. Hanya bagian kita, lawanlah itu. Kalau engkau takut, berarti katanya Yohanes, engkau tidak sempurna dalam kasih. Makanya di dalam kitab Yakobus itu orang yang takut itu diajarkan percaya dan terus mengasihi Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang takut, hari ini pesan Tuhan kepadamu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan. Karena orang yang takut itu karena gak sempurna dalam kasih. Itu kata 1 Yohanes pasal 4. Jadi mari coba cek apa yang kau takutkan hari-hari ini. Apa yang kau cemaskan. Apa yang kau takutkan, apa yang kau cemaskan. Kalau engkau tidak mempercayai itu tidak akan jadi. Tapi kalau engkau mengimani itu, maka itu akan jadi. Haleluya. Orang yang cemas, orang yang takut itu gak bergairah. Tapi orang yang punya harapan, itu dia akan bergairah. Haleluya. Makanya gampang melihat orang, ini orang punya harapan atau orang udah gak punya harapan. Gampang itu lihat. Ya dari jalannya aja udah nampak itu. Itu dari kata-katanya udah nampak itu. Kalau orang udah putus asa, udah lihat. Ya. Jadi kalau engkau masih punya pengharapan, maka nampak dari kata-katamu. Kiranya pulang dari tempat ini, kata-katamu kata-kata yang membangkitkan. Kata-kata yang penuh pengharapan. Tidak ada kata-kata yang lemah lagi. Haleluya. Biarlah firman yang kita dengar ini boleh memberkati kita. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, memang air mata mewarnai kehidupan kita. Apa yang membuat engkau menangis? Jangan fokus pada pergumulanmu, tapi fokuslah kepada Tuhan yang peduli dengan saudara. Apa yang kau cari? Apa yang mendorong kau datang kepada Tuhan? Apa yang mendorong kau datang ke gereja? Kalau didorong oleh